Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai laporan keuangan mata uang asing. Terlebih dahulu, sebelum kami akan memaparkan dan membahas mengenai tugas kelompok kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nurfilian Lania, NIM 2003-12022. Nama saya Nirma Legiawan, NIM 2003-12034. Nama saya Nisma Matinguru 2003-12031. Nama saya Busri Elvian Bantuan, NIM 2003-12027. Nama saya Fitaria Nurul, NIM 2003-12030. Baik, nama saya Toris Mangase, NIM 20312032. Nama saya Franky Putra Wijaya Bene dengan NIM 2003-12034. Baik, nama saya Eliazar Gafurullah dengan NIM 2003-12048. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian translasi. Translasi adalah proses pelaporan informasi keuangan dari suatu mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang digabungkan dan memberikan laporan pada pembacaan informasi mengenai operasi perusahaan secara global dengan mulai akuntansi keuangan. Baik, menurut Choi Frans Mick 1999, translasi tidak sama dengan konversi. Konversi merupakan pertukaran fisik antara suatu mata uang dengan mata uang yang lain. Sedangkan transaksi hanya merupakan perubahan dalam ekspresi moneter, seperti mengubah penampilan dalam neraca mata uang pounds menjadi US dollar. Tidak ada pertukaran fisik, tidak ada transaksi akuntansi atas pertukaran tersebut. Nah, selanjutnya saldo-saldo dalam mata uang asing ditranslasikan menjadi nilai-nilai ekuivalen mata uang domestik berdasarkan kurs nilai tukar yang valute asing, yaitu harga satu unit mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Alasan kenapa dilakukan translasi itu adalah sebagai berikut. 1. Ada 5 poin kenapa ada alasan translasi dilakukan. 1. Agar para pembaca pelaporan keuangan mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan baik dengan domestik di luar negeri. Yang kedua, translasi mata uang asing merupakan tantangan bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan pengungkapan informasi keuangan baik banyak metode translasi yang dapat digunakan yang menyebabkan perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi. Yang ketiga adalah untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur risiko suatu perusahaan terhadap pengaruh mata uang asing. Yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing, mengukur risiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang asing dan berkomunikasi para pihak yang berkepentingan dari luar negeri. Kelima adalah meluasnya peningkatan kebutuhan untuk menyampaikan informasi akuntansi mengenai suatu perusahaan yang berdomisili di suatu negara kepada pengguna di negara lain yang timbul dengan tujuan dan mencatatnya saham di suatu bursa efek luar negeri, yaitu melakukan akuisisi atau usaha patungan dengan pihak asing atau ingin berkomunikasi hasil operasi dan opsi keuangan kepada para pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Untuk mentranslasikan neraca uang mata asing terhadap mata uang domestik, ada 3 kurs
kurs translasi yang digunakan. Pertama, kurs saat ini, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. 2. Kurs historis, yaitu translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali muncul. Dan terakhir yaitu ketiga, kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa dan dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Kemudian, pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan ada dua, yaitu satu, pengaruh kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing. Kemudian terakhir, penggunaan kurs kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Baik, selanjutnya translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Di sini terdapat dua kelompok metode yang berbeda untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama, translasi laporan keuangan entitas asing ke rupiah. Dan yang kedua, pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut. Setelah pengukuran kembali, laporan keuangan tersebut harus ditranslasikan jika mata uang fungsionalnya bukan rupiah. Adapun yang menjadi translasi adalah metode umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Dan adapun pengukuran kembali yang menjadi definisinya adalah pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas kepada uang fungsional entitas. Translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Sebagian besar entitas bisnis melakukan transaksi dan mencatat aktivitas bisnisnya dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, mata uang lokal dari entitas asing adalah mata uang fungsionalnya. Translasi laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah merupakan proses yang relatif sederhana. Translasi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun laporan laba rugi, pendapatan dan beban. Umumnya, nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode laporan. Kedua, akun neraca, aset dan kewajiban. Nilai tukar sekarang pada tanggal neraca. Ekuitas pemegang saham, nilai tukar historis. Oleh karena itu, untuk translasi masing-masing akun entitas asing digunakan kurs yang berbeda-beda. Maka umumnya debit dan kredit dalam neraca percobaan setelah tanggal translasi tidak sama. Pos penyeimbang debit neraca percobaan translasi dengan kreditnya disebut selisih translasi. Baik, langsung saja kita masuk pada penyajian laporan keuangan selisih translasi. Selisih translasi dari proses translasi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Pendapatan komprehensif termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama tahun berjalan, kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan pembagian ke pemilik. Pendapatan komprehensif termasuk laba bersih dari pendapatan komprehensif lainnya, yang merupakan bagian dari perubahan aset bersih perusahaan dari sumber selain pemilik, yaitu bukan investasi modal tambahan dan dividen selama periode berjalan. Baik, selanjutnya cara pencatatan akuntansi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Baik, ada pula juga transaksi yang umum menggunakan mata uang asing, dan ada 5 contoh, yaitu 1. Transaksi pembelian barang luar negeri atau impor yang proses pembayarannya
menggunakan mata uang tertentu. 2. Penjualan produk ke luar negeri atau ekspor barang sehingga alat pembayarannya menggunakan mata uang yang berbeda dengan dalam negeri. 3. Transaksi pinjam-meminjam dana seperti pinjaman modal dari pihak asing. 4. Transaksi memperoleh aktiva atau sebaliknya yang dinilai dengan menggunakan mata uang asing. 5. Ada perjanjian dengan menggunakan valuta asing seperti untuk tujuan hening. Baik, perlakuan transaksi mata uang asing menurut PSAK. Perlakuan transaksi dengan mata uang asing diatur pada PSAK 10. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan sebagai pedoman pencatatan keuangan dalam perusahaan. Baik, menurut PSAK 10, perusahaan diperoleh menyajikan laporan keuangan dengan mata uang apapun. Nah, selanjutnya yaitu metode pencatatan mata uang asing. Di sini ada dua jenis metode pencatatan transaksi mata uang asing yang digunakan, yakni single currency dan multi currency. Yang pertama yaitu single currency, ialah pencatatan transaksi mata uang asing ke dalam mata uang dasar yang Anda pakai seperti di Indonesia, memakai mata uang rupiah sebagai standar mata uang nasional. Yang kedua yaitu multi currency, yang merupakan pencatatan transaksi dengan membukukan langsung ke dalam mata uang masing-masing yang digunakan dalam transaksi tersebut. Nah, di sini dia juga memiliki perbedaan antara metode single currency dengan multi currency, ialah yang pertama yaitu ada neraca yang memakai mata uang dasar yakni rupiah untuk single currency, yang sedangkan multi currency yaitu menggunakan mata uang negara asal di mana transaksi tersebut terkait. Nah, jadi yang kedua yaitu dalam menjurnal transaksinya menggunakan akun perantara untuk multi currency, dan untuk single currency tidak menggunakan akun perantara. Yang ketiga itu jika menggunakan metode single currency, maka pencatatan transaksi mata uang akan dicatat secara extractable. Sedang yang ketiga yaitu jika menggunakan metode single currency, maka pencatatan transaksi mata uang akan dicatat secara extractable, sedangkan multi currency tidak. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang transaksi mata uang asing atau sering disebut dengan transaksi valuta asing. Di dalam transaksi mata uang asing ini terjadi ketika entitas yang mengadakan transaksi di dalam mata uang itu berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Nah, di dalam pencatatan dan penyajian transaksi mata uang asing ini telah diatur di dalam PSAK nomor 10 yang mengatur tentang kurs valuta asing, yang dimana yang digunakan untuk mengukur kembali mata uang asing ke dalam mata uang fungsional itu ada dalam beberapa poin. Yang poin pertama itu terjadi pada saat pengakuan awal, dan yang kedua adalah terjadi pada setiap tanggal pelaporan. Supaya lebih jelas, kita harus memahami pengertian dan istilah-istilah serta penjelasan. Valuta asing ini adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas, yang di dalam pembahasan kita kali ini istilah valuta asing dan mata uang asing itu memiliki arti yang sama dan bisa dipertukarkan satu sama yang lain. Yang pertama itu post moneter, di mana post moneter ini adalah mata uang yang dimiliki atau kas dan setara kas.
Yang kedua adalah aset lain yang akan diterima di dalam mata uang tertentu yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Dan yang terakhir ketiga, liabilitas yang akan dibayarkan dalam mata uang tertentu yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Yang selanjutnya itu adalah kurs spot, adalah kurs untuk realisasi segera atau mempresentasikan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang selanjutnya itu adalah kurs penutup, di mana kurs penutup ini merupakan akhir dari periode pelaporan yang mempresentasikan kurs yang berlaku pada tanggal laporan dan posisi laporan keuangan. Yang terakhir adalah selisih kurs, yang dimana selisih kurs ini adalah selisih yang dihasilkan dan penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang yang lain pada kurs yang berbeda. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh dari terjadinya transaksi mata uang asing. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh transaksi yang terjadi pada mata uang asing. Contoh yang pertama, misalnya PT ABC yang merupakan entitas yang didirikan di Indonesia dengan tahun pelaporan keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember dan menggunakan rupiah Indonesia ataupun sering disingkat dengan IDR sebagai mata uang fungsional. Pada tanggal 15 Mei 2018, PT ABC membeli barang seharga USD 100 juta rupiah dari XYZ-CO. Ketika kurs pada saat itu adalah USD-nya itu 1 sama dengan IDR 9.900 XYZ-CO, yang merupakan entitas yang didirikan di Amerika Serikat yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang fungsionalnya. Berdasarkan PSAK yang telah diatur dalam PSAK 10, transaksi valuta asing ini harus diakui di dalam IDR dengan kurs spot yang tanggal transaksi yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei, di mana persediaan ini berada di posisi debit, yaitu senilai 990 juta. Dan utang usaha berada di posisi kredit di mana nilainya sama ataupun balance yaitu 990 juta rupiah. Nah, setelah kita perhatikan pada tanggal tersebut, PT ABC tidak menyerahkan USD kepada siapapun, hanya menerima faktur yang senilai USD 100.000 atau 100 juta. Nilai faktur itu yang kemudian diukur kembali pada pembukuan PT ABC dalam IDR menggunakan kurs spot tanggal transaksi utang usaha yang biasa juga disebut dengan utang dagang. Baik, terima kasih hasil dari pemaparan kami. Terima kasih. Dadah. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putih.